Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali materi pembelajarannya, materi tutorialnya. Di sini sebelumnya kan sudah mempelajari tentang dasar-dasar HTML ya, dasar-dasar HTML di mana semuanya udah di dikasih dijelaskan di situ. Sekarang kita akan belajar tentang cara menghubungkan CSS dan cara menghubungkan CSS ke HTML atau HTML ke CSS atau sebaliknya. Oke, di HTML sendiri ada 3 cara untuk menghubungkan CSS, yang diantaranya itu satu, dia itu ada namanya inline, atau dia di dalam tag HTML. Jadi inline ini di dalam tag HTML penulisan CSS-nya. Contoh, misalkan kita mau merubah si huruf P nih. Huruf P menjadi warna merah. Di sini kan dia warna hitam. Ketika kita merubah dia menjadi warna merah, maka kita membutuhkan sebuah style, kemudian si atributnya itu apa? Color. Nah, color di sini dia itu berfungsi sebagai atribut, dan kemudian untuk value-nya sendiri itu kita masukkan warnanya itu warna apa gitu kan. Nah, di sini kita masukkan warnanya merah, soalnya kita butuh warna merah. Oke. Di sini kita refresh halamannya. Nah, di sini jadi ini sudah berubah ya. Jadi yang dimaksud inline ini dalam penulisan CSS, jadi dia di dalam suatu tag HTML atau dalam satu baris HTML, di dalamnya tuliskan seperti ini. Jadi dia akan tampil warna yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya ada ini eksternal. Eksternal ini yang sering banyak orang pakai ya. Jadi eksternal inline atau eksternal, kemudian kedua ini eksternal, dan yang kedua ini eksternal ini cara menghubungkan. Jadi eksternal ini dia CSS-nya berada di luar file atau di luar tag HTML ini. Jadi kita buat sebuah file baru di sini dengan nama style.css. Oke. Kemudian di sini kita akan beri satu lagi h1 misalkan. Di sini kita di sini kan cara menghubungkan HTML dan CSS dengan menggunakan metode eksternal. Untuk pertama kita panggil dulu filenya dengan cara link. Kemudian relnya apa? Relnya itu berbentuk style sheet, dan kemudian di mana tempat CSS-nya disimpan. Nah, kalau saya ini kan dalam satu folder yang sama. Kalau misalkan satu folder yang sama, tinggal panggil saja namanya style.css. Nah, kemudian di sini kita akan merubah si nama ini, selamat datang. Nah, untuk selamat datang berarti tinggal kita h1, kemudian kita ke bawah, misalkan kita gini, color. Nah, color di sini dia sebagai atribut, dan di sini value-nya kita apa? Misalkan blue.
berubah. Nah, jadi ini dua cara menggunakan CSS. Jadi yang pertama ada inline dan yang kedua ada eksternal. Yang ketiganya itu dia dengan menggunakan metode internal. Dengan menggunakan metode internal dia di dalam satu file yang sama. Dalam satu file yang sama. Jadi dia di dalam satu file yang sama dengan HTML ini. Dan untuk penerapannya gimana? Penerapan menggunakan internal ini. Oke, berarti di sini kita akan membuat tag baru atau atribut tag baru, tag HTML baru. Kita bikin H2. Dan kemudian kita penerapan CSS-nya di bawah style sheet sini ya. Jadi kita bikin atribut dengan nama style. Dengan nama style, kemudian kita panggil si tag HTML itu. Jadi tag HTML-nya itu kan H2. Kita panggil, kemudian kita buka kurung kurawa dan tutup kurung kurawa. Kemudian kita kasih color. Di sini color itu dia sebagai atribut dan value-nya itu sebagai aqua, warna aqua. Dan kemudian kita lihat apakah ada perubahan. Oke. Jadi seperti itu ya cara pemanggilan CSS dan HTML. Untuk dasar-dasarnya pemanggilan CSS dan HTML dengan menggunakan 3 metode, yaitu inline, eksternal, dan internal. Oke. Terima kasih, semoga tutornya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.